kangen sama Masjid Bristol. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan meminta kesediaan beliau untuk mengisi tausiah pada pagi hari ini, karena beliau juga dulu mengisi pengajian di Brunswick dan juga di Laverton ketika jadi mahasiswa. Insya Allah beliau bersedia mengisi pengajian pada hari ini sambil berkangen sama teman-teman lama seperti Pak Adi, Pak Edward, Pak Marzuki, Pak Johana, Pak Bagja, dan teman-teman senior lainnya. Jadi insya Allah kita bisa khusyuk dengan pengajian kita pada hari ini. Dan waktu dan tempat satu saran kepada Pak Bukhari Dawud. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa ihtada bi sunnatihi ila yaumi yaqumul insanu ila rabbih, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum jami'an bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa jahidu fillahi haqqa jihadih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, marilah kita sama-sama senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun kita berada. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang sengaja meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang sengaja lari daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang sengaja dan berencana bekerja keras untuk meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Bapak dan Ibu yang mulia, saya merasa terharu sekali oleh karena setelah 13 tahun saya tinggalkan Melbourne pada Juni 98. Hari ini kembali tadi malam jam 11.30 dan diberitahukan oleh Kang Ade bahwa masjid sudah jadi sejak 2001 dan katanya alhamdulillah sudah ramai dan sudah ada Ustaz Yahya sekarang yang mengajarkan tafsir Ibnu Katsir, pengajian dan pengajian yang lain-lain. Ketika saya tinggalkan dulu, masjid belum jadi. Hari terakhir menjelang saya pulang, kami sempat meninjau terakhir lokasi ini, apakah jadi kita beli atau tidak jadi. Ada beberapa keberatan saat itu, teman-teman mengatakan bagaimana ini kalau ada listrik yang high voltage di sini. Itu masih menjadi pertanyaan saat itu. Tapi belum lama saya pulang dapat kabar dari teman-teman bahwa memang sudah jadi, alhamdulillah. Jadi dibeli pada saat itu. Nah, setelah itu saya juga mendapat kabar bahwa 2001 masjid kita sudah menjadi masjid. Bagus sekali, awal-awalnya adalah merupakan concern daripada beberapa teman bahwa kita sepatutnya memiliki rakyat Indonesia, rakyat Muslim Indonesia yang ada di sini sudah lumayan banyak. Sepatutnya kita memiliki satu tempat yang memang representatif, yang memang kita atur sendiri dengan cara-cara kita, sehingga ada kepuasan, sehingga ada terasa selain daripada tempat ibadah, juga terasa bahwa ada suatu perkumpulan Indonesia, Muslim Indonesia yang ada di Victoria ini. Sehingga kita beri nama saat itu awal-awalnya muncul beberapa nama, sehingga kita tetapkan sebagai IMGC, Indonesian Muslim Community di Victoria ini.
Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya bisa ada tafsir ya. Tapi gimana Ustaz? Ya, biasanya kalau ada pelajaran yang sambung menyambung itu jauh lebih bagus. Mungkin saya menyampaikan beberapa pesan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti apa disambung sama Ustaz ya, kembali dengan tafsirnya atau bagaimana? Bapak Ibu sekalian, karena nggak tahu judulnya apa, ini Pak Marzuki. Saya ingin menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, umat Islam mempunyai 5 agenda yang tidak boleh terputus. 5 agenda yang senantiasa menjadi perhatian kita. Dan harus kita memiliki komitmen untuk 5 ini, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah Islam, agama kita ini akan maju, kita sendiri akan selamat, keluarga kita akan selamat. Barangkali ini yang boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah komitmen kita untuk terus saja bagi kita yang sudah beriman, untuk memperbaiki dan memperbaharui dan memperkuat iman kita. Itu agenda yang pertama. Dimanapun kita berada, dalam rantau di sini, di kampung halaman, atau akan pergi ke tempat lain lagi, yang satu ini tidak boleh lupa. Alhamdulillah, bagi kita yang sudah dilahirkan dari keluarga Muslim, maka upaya mencari iman sudah tidak perlu, karena memang sudah dilahirkan sebagai orang Islam. Tapi oleh karenanya, langkah kita yang pertama adalah memperkuat iman ini. Dan ini sangat penting lagi, jauh lebih penting lagi bagi kita, saudara-saudara kita, siapapun yang tinggal di dalam sebuah negara di mana Islam sebagai minoritas. Umat Islam sebagai minoritas, kita harus berjuang betul secara pribadi-pribadi ataupun kelompok untuk senantiasa berusaha memperkuat iman kita. Oleh karenanya menjadi tugas kita semua, saya kira termasuk fungsi paling besar dimainkan oleh masjid kita ini adalah menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mempersubur keimanan. Ini tugas kita semua. Saya kira kita dapat menerjemahkan secara luas apa yang mungkin kita lakukan secara pribadi di lingkungan ini, di lingkungan rumah kita, di lingkungan community kita, menciptakan suatu kondisi yang dapat menyuburkan keimanan. Sehingga setiap hari kita melihat sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itulah kondisi yang harus kita ciptakan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena kata Rasulullah SAW, meskipun kita dilahirkan di dalam keluarga yang beriman, tidak ada jaminan terhadap bertahannya iman seseorang. Tidak ada jaminan. Bukan berarti seseorang lahir dari ayah dan ibu yang beriman, lalu dia imannya akan bertahan dan dia akan selamat sampai di akhirat. Belum pasti. Alhamdulillah kalau selamat. Dan Rasulullah mengatakan memang al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini kayak air laut, pasang surut. Ada kalanya bertambah iman kita, ada kalanya kronis. Bahkan kadang-kadang bisa keluar iman, bisa hilang iman dari hati seseorang. Oleh karena kondisi yang kami sebutkan tadi. Ketika kita berada di masjid seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin sekali bahwa kita merasa kuat ya sebagai umat Islam. Nggak ada terpikir yang lain-lain. Tidak ada keingkaran dan kemungkaran kita kepada Allah SWT. Tidak ada di sini. Kenapa? Karena kondisi di masjid ini adalah kondisi yang dapat menyuburkan iman kita. Maka marilah kita ciptakan kondisi ini di dalam rumah kita. Mari kita ciptakan kondisi ini di tempat kita bekerja yang agak susah, karena bercampur-campur dengan orang lain. Tapi boleh saja secara profesional kita bercampur, tapi secara keimanan kita tidak terpengaruhi
dengan kondisi apapun yang ada di tempat kita bekerja. Saya tidak tahu karena sudah agak lama tidak barangkali hilang dari community ini, apa yang telah terjadi, umpamanya apakah ada isu-isu baru atau tidak ada. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, marilah kita menciptakan sesuatu, menciptakan kondisi-kondisi. Apa kondisi yang menyebabkan kita ingat pada Allah? Kewajiban saya, kewajiban Bapak Ibu semuanya. Apa? Di tempat kerja apa yang kita harus lakukan sehingga kita sendiri, teman-teman semua ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah apa yang harus kita lakukan sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita semua, orang lain yang datang ke rumah kita juga akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada Allah, ingat pada Rasulnya, maka ingat kepada agamanya, insya Allah. Langkah pertama, agenda pertama Bapak sekarang tidak boleh dilupakan. Ini Ustaz, saya berapa menit? Sampai selesai waktunya. Sampai pagi. Sekarang aja udah pagi ya. Nah, Bapak sekalian, jadi apa namanya? Ceramahnya boleh serius, tapi yang penting jangan ngantuk. Betul ya? Enggak, Pak. Ya. Enggak ngantuk. Enggak ngantuk Pak Marzuki pasti tidak ngantuk. Ya, insya Allah. Tidur iya gitu ya. Tapi tidur ya. Ya. Pokoknya dari jauh pun saya ingat Pak Marzuki ingat dagingnya soalnya. Oh gitu. Masih Pak? Alhamdulillah, tidak lagi daging, urusan lain lagi. Alhamdulillah. Sampingnya. Ya. Bapak Mama Edon. Ya. Oh. Yang baca brownie. Iya, bahasa Brunei. Bapak sekalian ini ya nggak tahu saya kalau apa, ada yang catat kayaknya Pak. Pokoknya agenda pertama iman dulu. Nah, kita bertuah, ya kata orang Minang, kita bertuah sekali. Karena kita sudah dilahirkan dalam kondisi yang beriman. Bayangkan orang-orang lain yang mencari, seperti yang mencari Tuhan, mencari iman. Dia harus bergerilya. Ini memang dari awal dulu kita ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika melihat ini, kata inilah Tuhan. Lalu matahari juga terbenam. Kalau terbenam, falamma afala, apa nama Ustaz? Kalau nggak jadilah, nggak jadi. Maunya tadi cari Tuhan. Lihat, yang paling hebat matahari. Ternyata matahari hilang juga waktu sore. Wah, nggak jadilah Tuhan ini. Cari Tuhan lain lagi. Begitu terus, begitu terus. Banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita sekarang di dunia ini, orang yang memang mungkin dalam hatinya memang dia mencari. Pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, semua orang itu bertanya. Walaupun hari-hari waktu ngomong dengan kita, no, I don't believe it. Nggak ada Tuhan, mana? Dalam hatinya, yang semakin yang ngomong begitu, semakin dalam hatinya dia mencari-cari sebenarnya. Ke kita dia boleh ngomong, saya tidak percaya Tuhan. Dia sedang mencari. Sehingga dia cari ke sana, dia coba agama ini nggak cocok, dia coba agama lain nggak cocok, dicoba ke sana lagi nggak cocok. Akhirnya banyak sekali orang di ujungnya akhirnya dia menemukan Islam. Dulu ketika saya di sini juga ada seseorang, ya teman kuliah kami dulu, dia masih S1 saat itu, seorang anak muda tamat SMA di sini, memang anak Aussie Block di sini, dia tamat SMA, nggak kuliah dulu, katanya jalan dulu ke Europe. Dalam perjalanan dia, rupanya di London ada ada expo, semacam pameran Yusuf Islam saat itu. Dia singgah di situ karena dia pernah dengar nama itu. Dia singgah-singgah, lihat-lihat, dia beli Quran satu, Quran terjemahan. Nah, dia bawa pulang ke sini, dia tinggal sama neneknya. Ya, tidak jauh, agak ke arah Dandenong. Dia tinggal sama neneknya, dia simpan itu karena dia keluarga yang Kristen yang cukup ini. Tapi dari kecil katanya dia kurang kayak ditipu katanya. Saya kurang percaya katanya dengan ini, katanya ada turun Tuhan, ada malaikat bawa itu. Padahal saya tak tahu itu nenek yang buat waktu Christmas. Dia tahu nenek yang taruh ini. Kok besoknya katanya itu dari Tuhan. Ya, itu dari kecil dia bilang sama saya. Saking takutnya sama nenek, Quran ini disembunyikan di basement. Ketika nenek tidak ada, dia lihat-lihat tuh Quran. Itu pun dimatikan lampunya pakai senter. Ini cerita teman saya. Artinya apa? Dia mencari-cari. Ketika ketemu saya dengan pertama sekali tahun 94, Juni 94, terus
Ya kami, ya biasalah saya karena program S3 tidak ikut kuliah, tapi daripada suntuk-suntuk selalu ikut kuliah sit in aja. Ketemulah sama anak ini, akhirnya singkat cerita dia bilang, abang orang Indonesia? Iya. Muslim? Iya. Oh pas sekali dia bilang. Nah, bertemanlah kami. Setiap hari dia tanyakan saya awal-awal karena sungkan-sungkan, can I ask your questions about Islam? Boleh, saya bilang. Dia bilanglah cerita mengenai Quran tadi. Dia bilang saya ada baca ini, ditanya pada saya coba jawab menurut apa yang saya tahu. Ya, singkatnya 5 bulan setelah kami ketemu, suatu saat dia katakan, udah saya ajarkan juga bahasa Indonesia, selalu dia panggil saya Bang, sampai sekarang. Dia katakan, Bang, I want to be like you. Saya nggak ngerti awal-awal. Saya bilang, what do you mean? You can't be like me. Saya bilang, karena kami sering joking-jokingan. Saya bilang, saya pendek, hitam, kamu putih, tinggi. No, I want to be a Muslim. Masya Allah, saya tidak bisa bicara lagi. Tidak bisa bicara lagi. Akhirnya, dia masuk Islam. Masuk Islam, sampai urusan-urusan sunat. Ada yang lucu-lucunya, sampai kita usahakan, memang dia sendiri ingin, akhirnya kita nikahkan. Ya, alhamdulillah setelah itu sekarang udah punya anak 3, anak laki-laki semua. Setelah saya pulang dia lanjutkan kuliah lagi sampai dia selesai PhD. Waktu karena begitu nggak tahu saya, karena pertemanan kita akhirnya dia juga meneliti soal bahasa dan budaya Gayo di Aceh Tengah. Ya, jadi kita ketemu lagi sampai selesai. Setelah jadi PhD dia dapat pekerjaan di Sultan Qaboos University di Oman beberapa tahun. Baru saja belum berapa bulan terakhir ini, setelah sekian tahun di sana dia pindah, sekarang sudah ke London, sudah di UK, saya sudah hilang kontaknya. Yang saya katakan apa? Dia mencari iman. Kita bertuah sekali bahwa Allah sudah mentakdirkan kita lahir dari sebuah keluarga yang beriman. Oleh karenanya, agenda kita yang pertama adalah pertahankan keimanan kita dengan komitmen yang kuat, perbaiki tauhid kita setiap hari, perkaya, suburkan iman kita dengan kondisi-kondisi yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang pertama. Yang kedua, amal. Marilah kita berkomit, memiliki komitmen, memiliki upaya yang sengaja berencana, bukan sambilan, untuk beramal. Iman saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Setelah memiliki iman, dengan iman itulah kita beramal. Kita wujudkan iman itu dengan kita beramal. Amal kita luas sekali. There are a lot of things we can do. Macam-macam. Salah satunya adalah ibadah. Dalam bentuk ibadah yang resmi. Itu yang tidak sama sekali nggak boleh kita tinggalkan. Yang resmi. Ibadah yang mahdhah. Kemudian, selain pada ibadah yang resmi, marilah kita berbuat baik kepada siapa saja. Itulah amal kita yang paling besar. Dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik kepada siapa saja, bukan hanya kepada manusia, sampai kepada alam sekitar, sampai kepada makhluk-makhluk lain, sampai kepada makhluk yang kita anggap mati pun. Kepada pohon, kepada batu, kita tetap berbuat baik. Dan jangan sungkan-sungkan berbuat baik. Jangan takut berbuat baik. Jangan ada dalam hati kita menolong orang macam-macam dalam hati, enak kali dia. Enak kali dia. Kita antar, kita jemput. Enak kali dia, kita kasih beras, kita kasih ini. Jangan keluar kata-kata itu, enak kali dia. Ini bahasa kita ya, bahasa kampung ya. Ada ya, kadang-kadang inilah hati kita, enak kali dia. Datang sini buat saya sudah 30 tahun kerja keras, enak kali dia. Hanya mengharapkan apa? No. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, buka kembali dalam surah Ar-Rahman. Ingat, kita bukan dia yang kita tuju. Bukan dia yang kita tuju. Yang kita tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kita. Kebetulan Allah menciptakan asbab-asbab
Sebab seseorang hadir di depan kita yang memerlukan bantuan kita, kita bantu bukan karena dia, kita bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Jangan takut berbuat baik, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah kebajikan, suatu kebajikan akan melahirkan, akan berbuah dengan kebajikan-kebajikan yang lebih banyak untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Beramallah Bapak Ibu sekalian. Secara umum kita mengatakan ini. Yang ketiga, agenda yang ketiga adalah nggak boleh kita lupakan dimanapun kita, siapapun kita, adalah berupaya terus menambah ilmu pengetahuan. Karena kualitas ibadah kita itu sangat ditentukan oleh ilmu. Soal kuantitas ini pada kita sendiri. Ya, siapa yang lebih sehat, siapa yang lebih rajin, komitmen, beribadah sebanyak-banyaknya, tapi kualitasnya ditentukan oleh ilmu. Orang-orang yang tahu, orang-orang yang punya ilmu, duduk saja, berdiri saja, tidur saja, boleh jadi tidurnya seseorang yang memang diridhai oleh Allah SWT karena tahu cara tidurnya, mungkin lebih banyak kualitasnya, lebih banyak kredit poinnya kalau mungkin dalam bahasa yang lain, daripada orang-orang yang tidak punya ilmu, mungkin yang sujud terus bolak-balik. Ini tidak ada implikasi nggak boleh sujud ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Ya. Artinya dengan ilmu pengetahuan, ibadah kita akan punya nilai lebih dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Memang demikian, nanti barangkali saya yakin juga sudah disampaikan oleh Ustaz kita. Nah, jadi mari kita berupaya menambah ilmu pengetahuan. Apakah itu yang kita sebut dengan ilmu agama atau ilmu apa saja yang kita butuhkan untuk menopang kehidupan kita? Ilmu apa saja yang kita butuhkan untuk memberi pencerahan kepada manusia dan kepada makhluk semuanya. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat kecuali ada yang kita sebut dengan ilmu-ilmu hitam. Ya kan? Yang lain semuanya bermanfaat. Nah, jadi mari kita meningkatkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pembicaraan hari ini, kita khususkan tidak boleh berhenti. Seseorang tidak boleh berhenti mempelajari agama ini, ilmu agama, tidak boleh berhenti. Dan yang kita maksud bukan hanya soal mengambil degree dalam bidang ini, formal studies mengambil degree, tidak. Itu pun tidak ada salahnya. Tapi hari-hari tambahlah baca satu hadis, hari-hari tambahlah baca kembali. Hari-hari kita dari zaman-zaman dulu kita sudah baca Bismillah dan Al-Fatihah. Sampai umur saya 52 tahun sekarang, udah tahu nggak arti Al-Fatihah itu? Pernah nggak lihat maknanya? Pernah nggak lihat apa? Waladhdallin apa? Apa arti waladhdallin? Jangan-jangan belum pernah berusaha. Jangan-jangan. Nah, hari ini it's never late. It's never too late. Dan memang it's never late untuk itu. Selama umur hayat masih dikandung badan, Allah masih membuka kesempatan bagi kita untuk memperluas ilmu agama kita. Kalau saya untuk praktisnya, saya sarankan bahwa kita misalnya kita coba perdalam dulu hal-hal yang mengenai keseharian kita. Seperti saya katakan, dari dulu kita sudah baca Bismillah. Pernah nggak berusaha mencari apa makna Bismillah? Dari dulu kita sudah mengatakan, mengucapkan Assalamualaikum kemana-mana. Pernah nggak berusaha memahami apa itu Assalamualaikum? Misalnya, demikian pula dengan doa-doa yang lain tiap hari yang kita baca setelah salat, masing-masing koma kami baca apa? Ini misal, ya kan? Nah, ada nggak upaya kita berusaha untuk memahami betul apa yang kita baca, kebiasaan kita? Kebiasaan saya, misalnya setelah sholat, baca ini. Bapak masing-masing kita punya kebiasaan menurut cara kita belajar dulu. Nah, yang ini dulu kita pahami. Kenapa? Supaya kualitasnya bertambah. Supaya kredit poin kita bertambah. Kita melihat seseorang begitu membaca sesuatu mungkin berlinang air matanya. Kenapa ya? Kita bilang, loh, doa aja nangis. Rupanya tidak sama cara kita berdoa. Pemahaman kita dengan pemahaman orang yang menangis belum tentu sama. Atau belum tentu, gara-gara menangis apa khusyuk, belum tentu. Bisa juga air mata buaya.
Utangnya kebanyakan. Masya Allah, mudah-mudahan bukan begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berupaya menambah terus ilmu kita. Tadi saya sarankan supaya yang paling dekat dengan kita dulu. Amalan kita sehari-hari harus kita tahu benar apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak parroting, ya kan? Ya, kata-kata orang situ tidak parroting kita. Ya, orang bilang kita bilang, orang bilang kita bilang, orang baca kita baca. Orang yang baca, I don't know, pokoknya dulu dengar orang baca ya udah baca. Ya, kenapa kita amin? Amin itu apa makna amin? Kenapa kita amin? Ketika orang baca doa, oke, pahami amin dulu. Dan never stop. Setiap hari satu, setiap hari satu. Masih mata bagus, silakan baca. Mata kurang bagus, nggak punya waktu, tanya orang lain. Yang orang sudah baca, kita tanya. Insya Allah. There are so many ways, 1001, barangkali nggak tahu berapa ribu jalan kita untuk memperluas ilmu pengetahuan kita. Oke, satu iman, kedua amal, ketiga ilmu. Yang keempat, agenda kita yang tidak boleh lupa adalah apa namanya? Akhlak. Akhlak kita. Kita perbaiki, berupaya memperbaiki akhlak kita. Kita berupaya dengan sengaja, berencana, berkomitmen untuk mencari pola-pola akhlak yang baik mana. Tidak ada kiblat yang lain kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihatlah ke sana. Seolah kita membayangkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Bagi semua teman-teman kita sudah ke haji, ketika di Madinah, apa yang kita bayangkan? Ketika kita mengunjungi tempat-tempat Rasul, apa yang kita bayangkan? Bayangkan seorang presiden, kan Rasulullah selain pada Rasul, dalam konteks negara beliau adalah seorang presiden, seorang pemimpin negara saat itu. Bagaimana kehidupan beliau? Apa yang beliau lakukan? Nah, mungkin kita coba dalam kehidupan keluarga, apa yang beliau lakukan? Carilah pola. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan, marilah kita ciptakan kondisi. Jangan sampai anak-anak kita mengidolakan penyanyi-penyanyi yang non-muslim umpamanya. Kita tidak tahu siapa saja. Apa tidak boleh senang? Silakan senang kepada seseorang. Kita tidak boleh membenci orang lain. Tetapi jangan ambil dia sebagai idol, sebagai pola kehidupan. Kalau dia suka pakai baju kaos, kita pun, anak kita, ayah atau siapa panggil di sini mungkin, Dad, baju kayak gitu Dad. Kayak siapa? Itu kayak si apa tuh? Setsan atau siapa penyanyi atau Australia sekarang siapa? Yang menjadi idola anak-anak muda siapa sekarang? Hah? Udin. Udin apa? Anyway, siapapun dia kan? Oke, Dad, beli sepatu kayak siapa? Itu kayak si itu. Ya, jadi jangan dia menjadi. Oke, arahkan anak-anak kita supaya oke, sepatu boleh, silakan beli sepatu, tapi jangan gara-gara dia. Jangan gara-gara si bintang nih pakai sepatu itu, kamu juga seperti itu. No. Kiblat kita kepada how Rasulullah live his life. Bagaimana kebiasaan Rasul menjalani kehidupannya sehari-hari, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan masyarakat, sebagai pimpinan negara, sebagai imam di masjid, gimana? Inilah kita baca hadis-hadis dalam riwayat apa namanya dan tafsir Ibnu Katsir yang diajarkan di sini. Kita yakin sekali dalam apa namanya membahas suatu ayat pasti refernya juga kepada hadis-hadis yang lain. Pasti apa itu ceritanya. Jadi akhlak. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak balas dendam misalnya. Jangan sampai kita pesan pada anak-anaknya, lihat tuh, tandain ya. Kalaupun bapak mati, kamu harus ingat ya, jangan pernah ke rumah dia. Nah ini jangan dipesanin gitu. Salah besar. Udahlah, kita tidak bisa mengontrol emosi karena banyak cerita. Jangan sampai diturunkan kepada anak-anak untuk membenci Pak Marzuki juga. Kamu harus tahu ya, sejak kami berangkat di kampung dulu, utang dulu sampai sekarang belum dibayar tuh. Ya. Kalau bapak mati, jangan pernah beli apa-apa sama Pak Marzuki. No. Salah besar. Jangan kita turunkan yang itu. Rasulullah tidak pernah balas dendam. Orang mau bunuh beliau pun, mau bunuh,
bukan sekedar nggak bayar hutang, mau penuh, ya kan? Tetapi ketika suasana berubah, senjata bisa dirampas Rasulullah, tidak juga dibunuh. Tidak dibunuh. Dimaafkan. Ya kan? Maka, nah ini umpamanya. Dan juga yang lain. Jadi kita perbaiki akhlak kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena akhlaklah yang paling menentukan seseorang itu, iman itu jadi atau tidak jadi itu pada akhlak. Banyak orang sudah imannya bagus, ibadahnya banyak, ilmunya banyak, tapi oleh karena faktor akhlak dia tenggelam. Oleh karena faktor akhlaklah seseorang dimuliakan oleh manusia. Seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Seseorang jatuh kepada asfala safilin karena akhlaknya. Lalu kita katakan, nggak nyangka ya, kiai, nggak nyangka. Nah, akhirnya muncullah berita-berita begitu ya. Kata-kata nggak nyangka ya. Apanya yang tidak kita sangka? Karena akhlaknya ternyata. Kemarin sudah kita hormati, ya bekas-bekas minumannya pun diminum oleh orang lain. Ada berkatnya gitu. Ternyata karena ada akhlak sesuatu yang akhirnya kita temukan ada rahasianya, kita sebut nggak nyangka ya. Udahlah, nggak lagi lah, nggak mau dengar ceramahnya lagi, nggak mau apa lagi. Kenapa? Karena akhlaknya. Seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh seluruh makhluk. Bahkan kita tidak tahu kadang dimuliakan oleh makhluk-makhluk yang lain pun. Kenapa? Karena akhlaknya. Dan banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita di dalam apa namanya literatur Islam, ya, bahwa bagaimana seseorang yang begitu mulia. Kalau kita pikir kenapa dia mulia? Karena kaya? Bukan. Kenapa dia mulia? Karena apa? Profesornya? Bukan. Tapi karena akhlaknya. Dalam kehidupan di sini pun ya Bapak, orang yang kenal ada dalam, mudah-mudahan di dalam kalangan kita di sini ada orang-orang yang akhlaknya bagus, selalu disenangi oleh teman-teman yang lain. Tapi mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang dibenci oleh teman-teman oleh karena akhlak kita. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, ayo rame-rame kita berusaha merubah, terutama dari pihak kita sendiri. Bapak sekalian, dengan modal iman, dengan modal amal, dengan modal ilmu, dengan modal akhlak yang bagus inilah, marilah kita laksanakan agenda kelima, yaitu melaksanakan dakwah. Ayolah kita berdakwah. Berdakwah apa artinya? Berdakwah artinya berupaya mempengaruhi orang lain dengan satu dan lain cara untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, untuk mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya dakwah. Dakwah sebenarnya kata-kata bahasa Arab, mungkin Ustaz sudah mengatakan, undangan sebenarnya artinya. Dakwah itu artinya undangan. Ya saudara, artinya undangan. Orang yang mengundang kita sebut dai. Orang yang mengundang. Sebenarnya kalau kita bawa ke bahasa hari-hari, Kang Ade mengawinkan anaknya, kirim undangan ke kita, beliau itu dai. Dai dalam urusan kawin anak. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menjadi dai menyangkut dengan urusan agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi saya gimana Pak Buhari, saya kan nggak bisa baca kitab kuning. Saya kan dari sekolah umum. Saya nggak bisa baca, jadi imam, gimana saya berdakwah? Nah itu apa namanya? Silakan bertanya seperti itu. Jawabannya untuk menjadi dai, dakwah bukan hanya dengan ceramah. Malah ceramah ini mungkin efeknya sedikit sekali. Tapi dakwah yang paling besar adalah dakwah bil hal. Ada kalanya seseorang bersikap dengan suatu sikap, cara dia berpakaian, cara dia berbicara, cara dia menangani persoalan-persoalan, cara dia menghidupi keluarganya. Dia sendiri nggak pernah bilang bahwa ini cara saya ya. Dia nggak pernah ngomong. Cara dia itu yang baik dilihat oleh orang karena sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, diikuti oleh orang lain, dia sudah melakukan dakwah yang paling besar. Artinya apa? Di luar kata-kata, sikap seseorang, ya, sikap saja, sikap seseorang, komitmen seseorang
yang mengingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara sikap dia telah melakukan dakwah yang paling besar. Misal, kita katakan dalam kondisi kita di sini, kondisi minoritas, seseorang, ada anak perempuan kita, dia bekerja di perusahaan besar di sini, di mana yang lain bule semuanya misalnya, atau non muslim semuanya, dia tetap bertahan dengan pakaian muslimnya sebagai profesional ke kantor, membawa pakaian Islam, dia tidak ngomong apa-apa. Tapi ketika orang lain pergi lunch break, dia pergi sholat, ternyata tingkah dia itu dilihat orang lain. Orang akan lihat, mana si Ana mana? Oh, dia tuh kan sholat dulu. Misalnya sampai orang bule pun tidak tahu kalau pada lunch break Ana itu tidak langsung makan sama teman-temannya, pasti dia sholat dulu. Ini umpamanya, ya kan? Artinya apa? Orang lain sudah tahu sikap dia itu. Si Ana ini umpamanya, dia telah melakukan dakwah yang luar biasa. Dia telah memperkenalkan Islam kepada orang lain, bukan melalui ceramah-ceramahnya, tetapi melalui lifestyle-nya, gaya hidupnya. Orang-orang bertanya, mungkin sama bos, bos, apa pimpinan perusahaan besar sini misalnya, katakan, ini siapa? Oh, ini pegawai saya. Oh, bajunya kok lain? Oh, dia itu muslim. Ana sudah melakukan dakwah yang luar biasa. Mungkin lebih besar daripada yang kita di mikrofon ini. Jadi everyone can do dakwah. Dan berdakwahlah kepada diri sendiri yang pertama. Berdakwahlah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, istri dan anak-anak kita. Berdakwahlah kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita, menurut apa yang bisa kita lakukan. Asal saja bahwa kata-kata kita, perbuatan kita, dan sikap kita mengingatkan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Itulah dakwah yang paling besar. Saya kira semua kita bisa lakukan ini, insya Allah, dengan cara kita masing-masing, ya, dengan ilmu yang ada pada kita, dengan akhlak yang ada pada kita. 1-2 kata kita bisa sampaikan kepada orang lain, sampaikan pada teman-teman pada waktu udah mau azan, misalnya, kayaknya udah mau azan yuk, kita jangan teruskan dulu. Atau apa aja, kita berangkat, jangan berangkat dulu, ini kayaknya bagusnya kita sholat dulu. Atau kedengaran azan, kita ajak teman-teman, udah azan yuk, kita sholat yuk. Ini sudah dakwah paling besar, tidak perlu pakai panggung, dan everyone can do it, ya kan? Semua orang bisa mengajak, memberitahu, ya. Semua orang bisa memberitahu orang lain bahwa sudah waktu sholat. Nah, kita lakukan itu, kita sudah melakukan dakwah. Bapak-Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang barangkali dalam suasana ini saya sampaikan. Saya tidak siap-siap, nggak tahu mau ada ceramah atau tidak, sebagai kenang-kenangan aja untuk saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, bahwa ada 5 agenda tidak boleh lupa. Perbaiki iman, perbanyak amal kita, tambah ilmu setiap hari, hiduplah dan akhlak yang mulia, berdakwahlah menurut kemampuan yang kita miliki. Mudah-mudahan kita selamat, agama kita akan maju, insya Allah. Allah dan Rasul akan senang sama kita, dan insya Allah kita nanti akan diberikan tempat yang sesuai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, di hari akhir nanti tidak ada pilihan. Hanya ada 2 tempat. There is no third place. There is no in between. Ya, there is no in between. Hanya ada 2 tempat nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Inilah, coba baca surah itu Asy-Syura, kemudian dalam surah-surah yang lain Allah menceritakan, Allah menjadikan kita, Allah memberikan kesempatan kita hidup, memberi kesempatan kita beramal, lalu kita dimatikan, lalu kita ada di alam barzakh, kemudian dibangkitkan kembali di yaumil mahsyar. Kita akan dikumpulkan di suatu saat, di suatu tempat yang kita sebut dengan padang mahsyar, yang kita sebut dalam bahasa literatur agama sebagai mahsyar, yang sebenarnya kita tidak tahu. Yang jelas kita dikumpulkan suatu saat untuk menunggu SK Allah Subhanahu wa taala, menunggu pengumuman hasil audit daripada seluruh amal kita nanti. Disitulah diumumkan
Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok menurut SK Tuhan nanti masuk ke dalam surga dan segala kenikmatan, satu kelompok lagi ke dalam segala kesengsaraan hidupnya. Dalam bahasa logo agama kita sebut itu neraka. Kemana kita mau, hari ini kita pilih. Pilihannya bukan di akhirat. Saya katakan, yang saya tahu, there is no third place, there is no alternative. Kalau tidak kiri ya kanan, habis. Tapi bagaimana ada orang-orang gila, orang-orang itu bukan urusan kita. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Orang bertanya, oh bagaimana kalau orang gila? Orang yang di Papua Nugini atau di mana nggak tahu agama, bagaimana? Bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kemana mau ditempatkan seseorang? Sebenarnya kalau Allah menjadikan seluruh dunia ini dari Adam sampai sekarang pun, walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Allah mampu membuat semua kita itu jadi beriman semua, jadi orang Islam semua. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam golongan yang fariqum fil jannah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga dengan amal-amal yang kita miliki dan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, kalau ada kesalahan penyampaian ini. Kami yakin sekali bahwa apa yang kami sampaikan ini ada manfaat untuk kami sendiri dan insya Allah ada manfaat kepada kita semua. Kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, tolong sampaikan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukhari. Alhamdulillah kita sudah mendengar tausiah yang 5 poin tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ingat. Sebelum kita membuka tanya jawab, Ustaz Fadil sudah hadir, akan memberi tausiah dengan bahasa yang dimengerti oleh adik-adik kita, Hanif, Hafiz dan yang lainnya. Karena bahasa Inggris beliau sangat bagus, jadi insya Allah kita ngerti semua. Bukan seperti bahasa Inggris saya yang tidak dimengerti oleh orang. Jadi mudah-mudahan. Silakan Ustaz Fadil, waktunya di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, we begin by praising and thanking Allah subhanahu wa ta'ala. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for all of the bounties and blessings that He has bestowed upon us all. Today is just a short reminder, inshallah, for myself and for all of us about, I guess, the urgency that we need to understand when it comes to fulfilling our responsibilities with our family. Because as we live in this world, it's very easy for us to become forgetful and to be lost in the dreams and the realms that we have for this, all the desires that we have for this dunya, and we forget our responsibilities, and we tend to forget about where we are going and really what path we are on. Because in this world, there are so many things out there which are there to deceive us.
and we become very easily deceived. You know, sometimes you think you're on the right path. You know, alhamdulillah, I'm coming to Westall every Sunday. Alhamdulillah, I'm there every Jum'ah when I put verse. You know, every now and then I miss my Fajr, but you know what, I still pray anyway. Oh, I'm so tired today for Isha, you know what, I'm just going to leave out, And with regards to the family, oh, it's okay, it's just one TV show, it's their favourite movie. It's just a cartoon. For our wives, it's just Facebook. It's just BlackBerry Messenger that they're on 24 hours a day. You know, it's just the social media, it's the thing of today, it's okay. You know, 1,000 friends, hey, you know, we all need friends. And we become very relaxed. And we become very, you know, just take it easy. Yeah, that's our Indonesian thing, isn't it? Yeah, just take it easy. It's alright, you know, just take it easy. But when we are reminded of the ayah, for example, in Surah Tahrim, we all know these ayats, and they're very, they are the principle, really, for every family when it comes to regards of the family. When Allah subhanahu wa ta'ala says, and I'll just read a portion of this as a reminder, inshallah, for all of us. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. And subhanAllah, you know, the amazing thing when it comes to the Quran, you know, sometimes we forget that the Quran means that which is recited, and that the power of the Quran really
It's that audio miracle. You know, sometimes some of us may not understand what we hear from the Quran, but if we just take some time to appreciate just the Arabic, you know, of course, for those who don't understand, they have the face value of the recitation of the melody and the poetry of the awesome Quran. But imagine for those who understand. And I always say this again, and it's just amazing to understand how this Quran, you know, was something which made the people and the enemies of Islam called the Prophet ﷺ a sahir or a kahin. Why would anyone call anyone a magician? You know, over here, if someone is dealing with magic, a dukun or something, you know, it's all clear, and then, oh, it's magic. You know, if someone guesses someone's thoughts or someone's ideas, or, you know, who that person is, never met them before, and all of a sudden knows everything about them, all of a sudden this is like something, you know, miracle or something. But imagine just by reading the Quran, the ayah, the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, this was enough for people to be mesmerized. The awesomeness of the Quran, subhanallah. May Allah give us all understanding, inshallah. These few verses that we read from Surah Tahrim is a Madani surah. And Madani surahs, generally the target audience is towards the believers, to those who believe. And in these ayahs, Allah subhanahu wa ta'ala is specifically calling towards those who believe. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe. And by the way, there is a difference between amanu and mu'minun. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about those who believe amanu, in the present tense verb that they are believe, Allah subhanahu wa ta'ala still, you know, He still tells them off in the Quran. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. And all these things. But Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to talking to the believers, mu'minun, always positive things. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, like this. And you'll find this in the Quran. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ. Protect yourself. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. And your family from the fire. And this is really a principle of Islam. Principle of the Quran for family values. Because in general, we are always concerned for our families. Always. Fathers, mothers, brothers, sisters. We have some sort of level of concern for our families. But unfortunately, majority of the time, it comes restricted to the dunya matters. We are worried about, you know, about their health. You know, we're worried about their schooling, how well are they doing at school. You know, we become so angry if they get bad grades, but if they wake up late for Fajr, it's okay. They're still young. If they, you know, when it comes to worldly matters of buying a house or buying a car, just worldly matters, we have this concern. It's a normal, inherent nature of anyone a part of the family. But very rarely is something like, hey, let's save ourselves from the fire, becomes a discussion at dinner. Very rarely there's a discussion of how can we protect ourselves from the fire, becomes a discussion. And the awesomeness of these ayat, it's such a visual. Allah is giving us a visual, you know, just to give us an understanding that when you read these ayat, you can't help but be mesmerized into just imagining what is happening right there and then. Because Allah subhanahu wa ta'ala, you know, when you read this ayah, just this ayah alone, without the other ones after it, just by reading this ayah, this is enough for you to say, man, there is nothing more important than family. There is nothing more important than family. My priorities is going to be my family. And there's so many profound, you know, lessons that we can take from these. You know, because when Allah Ta'ala says, "Qu, protect yourself," we generally think, okay, when it comes to protection, you have to protect yourself from something, right? And that something is usually a danger or a threat.
And that's why when it comes to the understanding of this dunya terms, if we see there's a fire, or there's a snake, or there's a dangerous animal, we say, be careful, there's a fire. You know? Like for example, when there was all these floods happening, you know, the floods all around here, there's all floods everywhere. Inherently, it's built in people to tell other people, hey, don't go this way, there's flood. Or when the bushfires happened. Inherent nature, stay away, there's fire, go. If there's a snake, you know, somewhere lurking around here, you know, Westall is closed today because there's a snake somewhere inside here. And so when there's an inherent danger, when there's something that we can see, all of a sudden there's this different feeling, there's a sense of urgency. And this is why we are called believers, those who believe. Because that's what we do. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. We believe in the unseen. We believe in whatever Allah is telling us in the Quran. If He says, believe it, we have to believe it. Ahlikum nara. Allah is talking about the fire. Allah says, save yourself and the family from the fire. What fire? Which fire? Of course, Allah is talking about the fire of Jahannam. Allah now is putting us to future thinking, forward planning. Where is your planning in regards to saving yourself and your family from the fire? What sort of fire is this? And then this is where you go to the imagination. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Where the fuel of this fire is what? It's nas and hijara. Human beings and stones. That is the fuel. I mean, let's take an example of volcanoes today. What is a volcano? What is lava? It's melted stone. It's melted stone. Just to give us the understanding of what Allah's talking about. So, this sense of urgency when you see it and then you imagine this. And subhanAllah, I don't know if any of you have had this experience before, but I say Alhamdulillah, I say I have, right? Not the fire part, but I have, and it comes to, once upon a time I had this dream. And these are the powers of dreams, by the way, yeah? The power of a dream. That I was driving, and then all of a sudden, you know, the steering wheel started to melt. All of a sudden, the road started to, you know, swell up a bit. All of a sudden, the horizon became red. And next thing you know, the world is turning upside down. And literally, I saw the roads and the oceans burst up in flames. That's just the imagery that came to my head in that dream. And I just woke up in such a massive fright. And just that realization, subhanAllah, that is just a little picture, an understanding of what is to come. You know, the end of the world and things like that. And then when you go through this realization, you think to yourself, subhanAllah, Allah is talking about the fire. Allah is saying, save yourselves from the fire. Yourself and your family. And if the priorities are there. You know, as a parent, you can't expect, you know, as parents, you know, we always want the best for our children, but sometimes we forget ourselves. We all know that, you know, what we have to do to be a good person. All the characteristics, all the a'mal that we need to do. But when it comes to ourselves, sometimes we become lax. You know, Sunday schools. I remember, you know, in Sunday schools, the parents would come, they drop the kids off, and when it's Dhuhr time, the kids are praying in the masjid. Where are the parents? Waiting for them in the car. You know, parents say don't smoke while they've got a pack of cigarettes in their hand. You know, they tell their children don't do this, don't do that. They said you have to pray, but the children can see right through your words. SubhanAllah, just the awesome teaching and lessons Allah gives. You know, for us who are really concerned about our families, Allah is saying, you got to be first concerned for yourself.
If you truly are concerned for your families, you will first start with yourself. SubhanAllah, how much time do I have, by the way? How much time did you need? 10 minutes or something? Yeah. 10 more minutes? Okay. And this ayah continues to explain, Allah continues to give us this visual. After saying that this fuel, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ. Allah says, continuing to give you descriptions of this fire. Sometimes you think to yourself, I want to talk to my family, and then you go the first time to your family. And by the way, family, whether we like it or not, sometimes it's very hard to see. But actually, our family is the hardest audience when it comes to da'wah. This is the harsh reality of today. For all of you guys who are not my family, you guys are this guy, we can probably see what he has to say. My brothers have the best sleep when it's my time to talk. And I can be whatever, I can learn and be a PhD in anything. I can have 10 degrees, but at home I'm still a little boy. At home I'm still the stupid boy that he doesn't know anything. That's okay, he doesn't know what he's talking about. Try that. It is. This is the reality. And subhanAllah, sometimes we think to ourselves, why did Allah give me that brother or that sister? We're total opposites. You can be like a bigger sheikh and he can be the biggest shaitan and you don't know. This is like the same family. But you know what the amazing thing about the hikmah of Allah subhanahu wa ta'ala in that? First of all, Allah subhanahu wa ta'ala put us in that place for a reason. Allah put us in this family for the reason. For that reason that we are now Allah's ambassadors in that family. Allah put us as ambassadors for that family. And no matter how bad we think our families are, imagine having an uncle like Abu Lahab. And can you imagine even your worst enemy on a battlefield, if they, look, I heard your son died today, let's pause, let's have a break for one day, I'll give you time to grieve. Even your worst enemy will give you time to grieve if they hear your family died. This, Abu Lahab, subhanAllah, there is no enemy of Islam that is mentioned in the Quran like Abu Lahab. There's a profound lesson here. Not only was he an enemy of the Prophet, he was just family. He was the family of the Prophet ﷺ. And this, such an enemy, such a vicious enemy, part of the family, what happens when he hears the death of the son of the Prophet ﷺ? What happens? He goes out and rejoices. He goes out and, with joy and proclaiming the death and, celebrating the death of the son of the Prophet ﷺ. There's a profound message. Allah is giving us the message. So, we can't imagine how important, what are the lessons of family here? قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ. You and your family. That's your responsibility. كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. You are all shepherds and you will all be questioned about your flock. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a profound warning. So we go to our families, we try to give them da'wah, but they just, just brush us off. And then, this is too hard, don't worry about it. Come back to the ayah. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. This is amazing. So you go back to the ayah, you say, okay, the field is for humans and stones. But then Allah says, Allah then appoints angels, not normal angels, stern and severe. If you think about it, even like today, they say that some of the best places on earth today are the prison cells, like all the modern luxuries and things like that.
And you know, when there's a little bit of a harsh, you know, guard, or now it's human rights. When there's a harsh guard in the prison, the appointed police. All right. So, appointed guards who are severe and stern. They have no mercy. You can be screaming and give all your excuses. You can give all the excuses you want. They will not disobey the command of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. And they just do what they've been told. Whatever Allah commands them to do, they will do it. It's not a choice. If it's time for you to, it's to. And here's the scary part of this ayah, next ayah. Allah continues, Ya ayyuhal ladhina kafaru. So before, Ya ayyuhal ladhina amanu. Now it's Ya ayyuhal ladhina kafaru. And did you know that there is no other place in the Quran where Allah calls to the disbelievers directly? Never. Everywhere else, Allah tells the Prophet ﷺ, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Here Allah is mentioning قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Here Allah is saying يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah is saying, oh you who disbelieve. Now the tafsir, the implications of this ayah, one, can either Allah is actually talking to the disbelievers, because by the way, remember that this is a Madani surah. That it is directed to this, the whole surah is directed to the believers. The audience is the believers, those who are Muslims. Allah is saying, Ya ayyuhal ladhina kafar. The implication can be number one, either Allah is really talking to the disbelievers. But the second one, and the second implication, which is even more scarier, because if you think about it, here Allah is talking about what? Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadiru al-yawm. Oh you, Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadiru al-yawm. Oh you who disbelieve, don't make excuses on this day. Think about it. Allah is now talking about the akhirah. If someone is not successful in saving themselves from the fire in this world, what category do they fall in the hereafter? And Allah is saying, لا تعتذروا. Udhr is, you know, like a excuse. Don't give us excuses today. You know, I'll make tawbah later. Oh, my family, it's okay. One day, inshallah, they become good. Smoking, it tastes good, makes you relax. It's a social evil. That's okay. It kills you. We're gonna die anyway. Smoking is not good for you. It's haram. Oh no, this is just different opinions. You know? And we always bring these stories about, subhanallah, you know, this one man, he was healthy, he never smoked, he died early. This other person, he was smoking all his life, he died at a later age. These are the excuses that we bring. And this is just to give an example of what audacity we're putting ourselves into when it comes to disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. On that day, we'll have as many, you know, don't try to give us all your excuses now, it's too late. I was too busy, I couldn't leave work on Friday. You know, I was too busy for my salah, I had to make all my qada, you know. Make Maghrib, Isha, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, even sometimes Fajr as well, all one day at the end. Special package that we have for ourselves. This will not pass on the day of judgment. Allah is saying, and so the implication is now that those who disbelieve are those who believe but did not take action on when it's time for now. Don't make excuses on that day. Because why? إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Because this is only, you know, a payment of what you deserved from what you used to do. This is all that's happening. All that's happening today is a reward or a punishment, whatever, that you earn from what you did in this world. And then Allah comes back, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ.
Allah then comes back, oh you who believe, turn back to Allah. Allah doesn't just say, tubu ila Allah. Allah says, tubu ila Allah, tawbatan nasuha. In English terms, if it had to be, to find the right word, it's not just sincere repentance. Sincere repentance, yes, sincere repentance. Turn back to Allah, just, stop what you're doing, own up to Allah. Just own up. Own up to Allah. Just forget about whatever else you're doing now. It's time to go back to reality. It's time to just ask Allah, just to forgive you. Just ask Allah just to forgive you. And you repeat it, and the severity and the importance and the level Allah is giving here is, don't muck around. Do not mess around with the matter of family. Do not mess around with the matters of saving yourself and your family from the fire. Do not mess around. It is not a matter to mess around with. It is not a matter for you just to be lax with and relax and just say, one day. Tubu ila Allah tawbatan nasuha. Why? Asa rabbukum, and this is the hope, subhanallah, the hope of Allah. Allah says, in order, asa rabbukum, that your Lord, ayyukaffira ankum. One thing about maghfirah, what maghfirah, Allah is like to forgive. Maghfirah comes from the word mighfar, which is like helmet, which is like to cover, right? So if, for example, if I just took a cloth and I covered this camera, can you still see the camera? You can't see the actual camera, but there's something there. Because it's covered. But to kafir is to bury. If I bury this camera, can you see it? You will never see it. And this is what Allah uses in this term. يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Allah will expiate, not just forgive, Allah will expiate. He will take clean slate all your sins. That's right, yep, absolutely. Allah will clean up and clear up all your sins. SubhanAllah. This is the effect of tawbatan nasuha. That when you turn to Allah with the most sincere, utmost heart-wrenching heart, in that regret, turning to Allah today. Allah talks about the future. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, and Allah brings it to the future. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ وَيَفْعَلُونَ. Allah's talking about the fire. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadilu. On that day, don't give excuses. إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. You're just getting reward for what you've done. Now Allah comes back. Ya ayyuhalladhina amanu tubu. Allah comes back to this dunya. Allah is talking about now. توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. Allah's talking about Allah will forgive your sins and enter you into gardens under which rivers flow. Just think about this for a second, and then we'll conclude on this inshallah, hopefully towards the end of this ayah. When you go on a vacation, when you go on a vacation somewhere, let's say what's the best place you've been? Give me some examples. The best place you've been to for a vacation. It's a bit hard for Melbourneians. It's like, Melbourne, good place. Masjid. Subhanallah. Come on, give us what? Grand Canyon? Gold Coast? Bali? Whatever, let's say, Wilson's Prom, or Lakes Entrance, or some nice place, just say the Grampians, right? Have you ever been? Imagine whenever you go to these places and you go by yourself. What's the first thing you do? You SMS your family or message your family, wish you were here. What's a vacation without family, right? Imagine going to the most permanent and the best vacation ever in Jannah. Is it the same without family? Subhanallah. Profound lesson. Profound lesson.
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين. And the ayah continues, on that day the Prophet ﷺ will not be disgraced. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. And Allah talks about وَالَّذِينَ and those who, not just those who believed. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. That they believed along with the Prophet ﷺ. In other words, that they were in association with the Prophet ﷺ. In whatever that they did was with accordance to the Sunnah of Rasulullah ﷺ. They were close in the profound lifestyle in which the Prophet ﷺ has taught us. It's not enough just to believe, but to also follow on that day as the lifestyle of the Prophet ﷺ. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. The light will come from in front of them and on the right. And then they say, يقولون ربنا أتمم لنا. Allah, then they say, oh Allah, complete our light. Subhanallah. Imagine on that day everything is dark. The path towards Jannah on the Sirat is dark. What was the light? نورهم, from the Iman and the A'mal. يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Oh Allah, they're still in fear. They're still in fear. Oh Allah, complete our light. You know, if you're driving in a fog, sometimes if it gets so severe, you can only see it as maybe 1 meter, 2 meters in front of you. They ask Allah to complete that light so they can see the rest of the path. Subhanallah. Atmima nurana waghfir lana. And again, at the end, they still ask Allah to forgive them. Continuous forgiveness, seeking forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli shay'in qadir. Indeed, Allah, you have power over all things. And so, my dear respected elders and brothers and sisters in Islam, in these few ayat, Allah subhanahu wa ta'ala has taken us through a journey for us to realize something so real, it's so close. And that this threat and this danger of the fire of Jahannam is something that we need to take into account very seriously. And the order which Allah has given us, this command, is to yourself first, and then your families. It comes hand in hand. And then we noted that, yes, the families are the most difficult of our da'wah. You know, and sometimes for all of us who are here today, sitting in, mashallah, may Allah reward you, sitting in today's masjid, Kuliya Subu in Westall, mashallah. But are we really the people that need this? Well, or is it other people out there who need it more than us? You know, mashallah, sometimes we have really nice khutbahs on Friday prayers. You know, mashallah, very, very nice lectures. But sometimes you think to yourself, you know, if you have a family member, a brother or a sister, or a father or a mother, I wish my father or mother was here. Sometimes the people that we know needs it the most are not here. And that's why the people who Allah has given us hidayah, and remember, this hidayah thing is only from Allah. This tawfiq to be here. You know, tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. The ability to do something is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Don't think we are here sitting nicely against the walls of Masjid Westall on a Sunday morning because we are so smart and we are so good and Allah allowed us to. Only because Allah saw that in us. That Allah is now utilizing us now to prepare ourselves for the real da'wah to our families. We are all responsible. We all have our responsibilities. And so this is, inshallah, the short reminder that all I have for myself, really. I am the first person that needs these advices, you know, and these reminders from the Quran. And subhanallah, you know, sometimes if you just turn to the Quran, sometimes, you know, at the time of, you know, sometimes you feel depressed. It's the nature of the human beings. We feel up and down. Sometimes you feel so depressed, you want to help someone, but you don't know what to do. Or sometimes you fall back into that error again and again. There's always that one thing that we always fall back into. Doesn't matter how good we become, there's always that one thing, that evil vice that we have for ourselves. At those times where you don't feel like doing anything else, you know, when you don't feel like doing anything else, you turn to the Quran. And subhanallah, the amazing nature of the Quran. The amazing nature of the Quran on how
Allah will give us tawfiq and hidayah based on what our hearts truly desire. And this is really the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala that we all really need. In regards to our families, may Allah subhanahu wa ta'ala save us and our families from the fire. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability, not now, but not later, but today, to make this tawbah and nasuha. Because we do not know when our time will finish. And on that day, remember, if the time is finished and we still haven't made tawbah, لا تعتذروا اليوم. On that day, there is no excuses. No excuse. You can cry your tears out. You can cry tears of blood. Your time is up. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and hidayah. Make us of those who understand and practice what we hear and spread it to those who are not here, inshallah. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fadil, pelajaran yang sangat berguna bagi kita semua dari kedua Ustaz tadi, saling berkaitan, yang satu berhubungan dengan beberapa amal yang mesti kita berpegang teguh, dan yang kedua juga ada hubungannya dengan keluarga, seperti yang disampaikan oleh Ustaz yang sebelumnya. Jadi mungkin kita buka tanya jawab untuk dua orang. Ingin bertanya singkat, padat, precise, mudah-mudahan makin menambah ilmu kita. Ada pertanyaan atau kita Pak Iman apa? Sudah siap dengan makanan maksudnya? Sedikit pengumuman juga tentang pelajaran bahasa Arab. Insya Allah minggu depan Ustaz Hendrik sudah kita mulai jam 8. Bagi yang ingin ikut pelajaran bahasa Arab, mohon menghubungi Pak Wid tentang tata cara prosedur apa yang harus dipenuhi. Insya Allah kita mulai minggu depan. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, karena kita semua sudah mengerti, tapi jangan cuma mengerti. Ini tanya ke siapa? Ke Pak Yaya atau ke Ustaz? Saya sedang ke Spesial question and answer. Lagi nanti waktu kita ada rapat lagi, habis semua ada rapat. Lagi di sini. Tanya ke Ustaz Fadil. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Ustaz Fadil ya. Tadi seperti digambarkan, misalnya sampelnya dalam satu family, kita punya satu visi, we have one vision about our religion, how we feel closely relationship with Allah, but somehow maybe we just found out that our close relative might not have the same feeling about that. So I think my question is actually how we could also inspire our family relative to have some same feeling, maybe because they haven't go through the same path that we did, so we can feel, because seperti tadi Pak Bukhari juga sampaikan bahwa kadang pemahaman agama seseorang itu akan berbeda pada orang yang take it for granted dan juga orang yang ada proses mencari, seperti bagaimana Nabi Ibrahim proses mencarinya sehingga apa yang didapat akan sangat kuat melekat ketimbang kalau kita hanya diberikan told so that Allah is so begini ya, atau agama kita seperti ini. Jadi apakah memang part yang kita lalui itu berbeda sehingga feeling yang kita dapatkan tentang agama itu pun juga berbeda gitu. Jadi kita mulai proses pencarian, kita ada mulai dari satu pertanyaan, kenapa misalnya yang paling dasar ya, kenapa kita harus hidup ini, toh nanti juga kita mati gitu, why gitu kan. Nah mungkin relatif kita tidak punya pertanyaan itu, atau mungkin tidak terinspire untuk bertanya sehingga tidak ada proses mencari
sehingga apa yang didapat pun hanya sekedar apa ya, isi come isi go gitu. Jadi apa yang didapat dengan mudah akan tendensinya akan juga dibuang dengan secara mudah juga, tidak ada yang melekat. Mungkin pertanyaannya bagaimana kita bisa menginspire close relatif tadi juga untuk punya satu proses pencarian sehingga apa yang didapat benar-benar bisa melekat di dalam hati. Untuk nanya terus akan mungkin untuk Pak Bukhari juga isi satu kehormatan bisa mendengarkan ceramah yang sekarang juga Pak Bukhari mendapatkan amanah juga menjadi seorang umaro. Mungkin pertanyaannya adalah seperti tadi yang disampaikan ada 5 framework tadi, iman, ilmu, amal, akhlak dan dakwah. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih pada ingin dengar cerita Pak Bukhari mengenai apa yang dijalankan kesehariannya, tantangan apa sebetulnya yang dijalankan sebagai seorang umaro untuk bisa menginspire rakyat. Kalau mungkin kalau Cak Nun ya, Mbak Emanin Najib bilang dalam salah satu tulisannya, dia bilang bahwa negara kita Indonesia itu sekarang dalam kondisi yang Asfali Safili tadi sangat direndah-rendahkan gitu, dengan segala problemnya yang sangat kompleks, dengan segala permasalahannya yang mungkin kalau kita berpikir secara logis itu seharusnya nggak begitu, tapi kenapa kita tetap melakukan itu gitu. Nah, tantangannya sebagai seorang umaro, pemimpin masyarakat itu apa gitu Pak yang mungkin bisa di-share dengan kita sehingga kita sendiri masih punya harapan bahwa seolah negara kita masih punya harapan untuk bisa lebih baik gitu. Karena selama ini yang kita dengar, kita sering dengar cerita-cerita mirisnya saja gitu ya, yang berlaku di masyarakat paling bawah sampai juga para pemimpin yang di atas. Jadi kira-kira sharingnya yang mudah-mudahan bisa menginspire kita yang mungkin posisinya sedang tidak di negeri sendiri, yang kita tuh masih bisa do something juga gitu untuk negara kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya biar ada harapan pulang kampung. Dia tidak betah di sini. Oke, terima kasih. Saya tidak ingat lagi wajahnya, masih ingat, tapi namanya itu. Oh, kami Dodo. Oh, Dodo ya. Oke. Kayaknya Anton juga sudah hadir ya. Mas Anton ya? Masih ingat lah. Sudah siap-siap dari tadi malam itu Pak. Oh iya, oke, alhamdulillah. Aduh, senang sekali Pak, masih muda sekali. Kok nggak tua-tua ya? Saya yang udah tua ya. Gara-gara jadi bupati terjadi proses percepatan penuaan. Jadi Mas Dodo ya, dan memang di yang pertama tadi saya katakan kalau tidak seharusnya juga bahwa semua orang harus melalui rintangan-rintangan. Belum tentu. Ada orang begitu mudah Allah berikan jalan. Ada orang yang memang diberikan liku-liku, kita tidak tahu hikmah yang ada pada yang diberikan pada seseorang. Tapi apapun, melalui jalan apapun, bahwa tugas kita hanya memberitahu. Ya, tugas kita hanya memberitahu. Sedangkan tugas mengimankan seseorang atau tidak memberi hidayah pada seseorang itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya juga tadi saya bacakan di surah waktu kita masih sholat tahajud tadi ya. Ya di surah An-Naba, Amma Yatasaalun, ujungnya dikatakan apa yang terakhir? Ya, inna anzarnakum adzaban qariba. Kita hanya itu diberitahu ya. Diberitahu. Kalau di kata lain katakan bahwa Rasul itu hanya nadir, ya, Bashir, memberitahu saja bahwa begini. Apakah nadir atau Bashir? Kabar gembira, kabar kira-kira. Tugas kita memberitahu. Ya. Nah, saya katakan tadi dalam bahasa saya, mari kita kondisikan, ciptakan kondisi-kondisi yang dapat menyuburkan iman seseorang. Karena ini persoalan kita. Ya, kenapa? Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Atau kalau ada dulu misalnya ya, kalau kita malam minggu ke bar, kemana, misal, maaf kalau pakai kata-kata kita, apakah saya masuk atau kita semua? Nah, apa suasana yang ada?
teman lain minum bir, walaupun kita nggak minum bir misalnya, dalam suasana seperti itu apa yang kita ingat? Ingat nggak pada Allah? Kira-kira? Nggak ada. Menurut saya tidak ada. Ataupun bayangkan misalnya kalau biggest event di sini, kalau dibuat ada Grand Prix di sini, kalau kita ikut nonton Grand Prix misalnya yang di belakang konsulat kita apa namanya? Ya, Albert Park. Saat menonton itu, where are you? Where you are there? Where is your mind? Di mana? Nikmatnya di mana? Coba bayangkan. Kita beli tiket begitu mahal, nikmatnya apa? Di mana kita saat itu? Ya sekitar situ ya. Wah, bengkolannya atau kan gitu. Mereng bannya atau sanggup apa istilahnya nyelip. Nah, sepertinya that is the joy, the peak of joy kan gitu. Tapi ketika berada di masjid, di mana peak of joy-nya? Nah, ini mesti kita kondisikan. Bagaimana kita arahkan diri sendiri dan teman-teman anak-anak kita untuk merasakan enaknya Islam itu bagaimana? Nah, ini yang kita maksudkan supaya kita kondisikan. Dan ini berbeda, kata-kata yang sama mungkin akan dipahami, daya serapnya akan berbeda oleh masing-masing kita. Saya kira kita menyampaikan kata yang sama seperti ini, tapi tidak semua kita memiliki daya serap yang sama atau memiliki perasaan yang sama terhadap itu ya. Itu menurut saya kira saya sangat tersentuh dengan cara Brother Fadil tadi menyampaikan tafsir daripada ayat ini ke dalam kondisi real kita hari-hari. Nah, jadi kondisi itu Mas Wi saya kira. Dan lagi-lagi, apalagi dalam kondisi kita minoritas di sini, jangan pernah merasa pesimis bahwa saya tidak berhak berbicara tentang Islam. Jangan mengklaim diri seperti itu. Jangan tanya saya lah kalau soal itu, saya gimana ya? Saya kan aerospace engineer, masa saya tanya soal Islam ke saya? No. Everyone. Tadi dikatakan bahwa ya kullukum ra'in. Semua kita bertanggung jawab. Ya, kita soal aerospace engineering, betul kita jangan membuat fatwa tentang ibadah misalnya. Karena kita tidak punya keahlian ilmu kita di bidang itu. Tapi untuk mendakwah tidak ada batas. Saya katakan kepada yang terbaik saja. Yang terbaik apa? Tadi ya, ingatkan saja. Sudah waktu salah. Jangan lupakan ini, jangan lupakan itu. Udah bayar ini tahun berapa? Income tahun ini berapa? Udah bayar zakat belum? Itu dakwah paling besar. Dakwah paling besar menurut saya. Nah, mungkin nanti bisa di-expand oleh teman-teman lain. Kondisi di Indonesia, saya melihat saya memang bukan birokrat murni, ya, bahwa saya seorang dosen yang dulu sekolah di sini kembali ya jadi dosen lagi di kampus, tapi suasana otonomi kita ya dengan undang-undang yang baru menyebabkan orang-orang di luar kancah birokrasi pun diberi kesempatan atau mendapat kesempatan secara hukum untuk ikut dengan ada pilkada langsung kita kan. Yang lalu itu kan Desember 2006 bahwa di Aceh untuk pertama sekali terjadi pemilihan pimpinan daerah baik gubernur, bupati, wali kota secara langsung ya one to one vote, bukan lagi oleh DPR seperti dulu. Ya alhamdulillah, singkat cerita saya diajak teman-teman dari partai, saya bukan orang partai, untuk mewakili di nominate sebagai kandidat dari partai tertentu. Ya alhamdulillah berhasil. Lalu masuklah ke dalam birokrasi menjadi pimpinan daerah. Memang tidak mudah untuk mengatur Indonesia sekarang ini. Indonesia telah memasuki ke era kebebasan yang luar biasa. Menurut saya, kebebasan demokratisasi di Indonesia jauh lebih besar daripada Australia, jauh lebih besar daripada Amerika sendiri. Yang negara yang mengatakan demokrasi, yang istilahnya selalu ngomong tentang demokrasi, sekarang Indonesia lah yang betul-betul demokrasi. Tapi apakah itu bagus? That is the question, ya kan? Apakah kalau sudah demokratis itu bagus? Belum tentu. Ada kalanya diktator bagus, asal dia
ya dictatorship-nya mengenai barangkali hal-hal kebenaran. Persoalan sekarang adalah yang dihadapi di dalam pemerintah Indonesia bahwa begitu bebasnya kita, everyone can say everything for nothing. Ya, bahasa Inggris Bapak lebih bagus dari saya. Ya, everything for nothing. Everyone can stand out for nothing. Tapi itu tetap menjadi perhatian. Media yang nggak punya kantor pun boleh nulis apa saja. Kalau media-media seperti Kompas yang besar-besar itu udahlah yang diperhitungkan. Yang tidak diperhitungkan pun siapapun boleh. Belum pernah barangkali presiden di Indonesia ini ditunjuk matanya kan gitu. Sekarang dilakukan. Jadi sekarang dari segi itu ya, pimpinan publik di negara kita tidak punya harga. Siapapun dia. Apakah karena kesalahan dia? Misalnya, katakanlah kalau dia korup mungkin pantas. Tapi apakah seluruh pemimpin di Indonesia itu korup? Nah, itu yang terjadi sekarang. Bagaimana ya? Mungkin semua orang menganggap bahwa semua pemimpin itu korup. Sehingga diperlakukan sama saja oleh media dan oleh katakanlah publik. Itu salah satu kesulitan kita sekarang ini. Jadi image terhadap pejabat yang begitu korup, image terhadap pejabat yang katakanlah memikirkan diri sendiri. Nah, inilah yang sudah terjadi dan sangat susah dipulihkan. Sementara kita yakin bahwa masih ada, terserah berapa orang, 1-2 sekian persen daripada pegawai negeri kita, orang-orang yang mengurus negara kita, masih ada orang-orang yang memang betul-betul ingin mengurus. Tetapi kalau boleh secara pribadi saya katakan, sekarang ini siapapun yang berusaha mengajak publik ke jalan yang benar, dia akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan besar kemungkinan namanya jelek untuk sementara. Mungkin waktu dia mati nanti, atau waktu dia sudah tidak menjabat, mungkin orang akan melihat bahwa oh sebenarnya bapak itu ya maunya seperti yang dia itu dulu. Tapi sementara itu susah sekali. Saya mengatakan, tadi malam saya ceritakan sama Kang Ade, urusan kecil saja, ya kan, urusan kecil yang dianggap sudah biasa di negeri kita, tapi seharusnya jangan kita biasakan. Ya, umpama saya katakan ya, di Indonesia itu dalam birokrasi pemerintahan sangat biasa dan tidak dianggap korupsi. Misal bahwa kita, oleh karena kita walaupun sudah otonomi, ketergantungan kita kepada Jakarta sangat tinggi. Hari ini dipanggil menteri ini, besok dipanggil departemen yang lain. Jadi bupati wali kota asli bolak-balik Jakarta. Datang fax, tidak boleh diwakilkan. Datang lagi, nah umpamanya. Jadi terlalu banyak kita traveling ke pusat. Nah, traveling ke pusat ya kita menggunakan anggaran dinas, ya kan? Tiket pesawat, per diem hari-hari. Berapa hari tugas? 2. Buat surat jalan berapa? 5. Biasa, dianggap biasa. Secara administrasi, karena untuk pertanggungjawabannya kan ada surat tugasnya, kita buat surat tugas SPPJ kita bawa jangan tempat acara sebagai bukti, distempel oleh panitia di tempat acara kita dimanapun, di tempat manapun, bawa pulang kembali sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan tugas. Oke, saya dari Aceh dapat biaya tiket berapa menurut jumlah harga tiket. Kemudian hari-hari dapat setiap hari dapat berapa, misalnya 1 juta per hari untuk hotel, untuk transport. Lalu tugasnya 2 hari, buat SPJ-nya 5 hari, 6 hari. Kalau kita sebagai bupati, saya katakan, siapa yang tugas nih? Oke, siapa? Sekda. Oke, berapa hari? Acaranya 2 hari Pak. Ini SPJ kalau 5 hari. Aduh Pak, gimana Pak? Nutuk-nutuk apa? Kalau saya tidak teken ini, misalnya saya katakan, oke, 2 hari, nggak boleh 5 hari. Itu sudah mulai dianggap sebagai penghambat. Mulai dianggap, wah, sok suci, baru ngaji di tingkat situ udah sok suci. Ini persoalan dari dalam, Pak, internal problem, bukan orang lain. Ini misal saya katakan. Sehingga
menjadi kebiasaan melebihkan jumlah hari tugas, artinya dengan mengambil uang, ya kan, harusnya 2 juta 2 hari, ngambil 5 juta karena 5 hari, dan itu ada pertanggungjawaban, secara umum tidak dianggap korupsi. Nah itu yang saya maksud, di antaranya ya, yang belum cerita besar-besarnya, kecil-kecil dulu. Itu biasa saja, biasa saja. Jangan-jangan, mohon maaf, orang-orang kawan-kawan di Departemen Agama juga begitu, biasa saja. Melakukan sesuatu kemungkaran di depan mata kita, sengaja, tadi saya katakan, sengaja dan berencana, ya kan? Itu belum yang lain-lain, ini kecil saya katakan. Sementara kita hari-hari, orang yang melakukan ini juga dia imam di masjid, ya kan? Lalu apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kami menghindari. Tapi setelah pulang dari Jumat, teken lagi. This is our basic problem. Biasa ya. Ini persoalannya di kita. Saya belum cerita project ya, belum kita cerita fee kepada orang-orang yang mengurus project. Nah, kalau tidak mau bermain seperti itu, maka pimpinan daerah, seseorang pemain daerah yang ada begitu dianggap aneh, kurang komunikatif. Kata teman-teman, payah bupati kita kurang komunikatif. Apa makna komunikatif? Makna komunikatif bagi teman-teman kita adalah bahwa, Pak, anggaran kita berapa sekarang? Tahun ini? Sekian. Yang sifat proyek-proyek fisik berapa? Ini. Udah, bagian ada Bapak segini, udah atur aja lah. Yang bagus gimana? Yang penting aman. Itu baru komunikatif. Maaf, saya tidak, bukan yang saya katakan ini bukan saya ya, bukan artinya saya seperti itu harus bersih. Bukan, maksudnya saya berusaha, misalnya berusaha sejauh saya masih ingat, sejauh ingat Allah tadi, ingat Rasul, berusaha untuk tidak melakukan seperti itu, tapi dianggap aneh, tidak komunikatif, menghambat pembangunan, kurang kreatif, menghambat pembangunan. Bapak kan udah tahu gaji kita kecil, masa 1-2 hari lebih untuk SPJ nggak boleh? Begini Pak, jadi ini bukan soal ini kata teman-teman yang sudah, saya kan orang baru masuk ke, bukan dari birokrat asli ya, masuk ke dalam birokrasi. Pak, itu udah biasa Pak, bukan Pak kita, seorang itu dari lain aja, ini juga begitu, orang, dan semua begitu Pak. Jadi, tekan aja lah. Jangan aneh-aneh gitu, jangan aneh-aneh. Ini Pak, di antaranya ya. Jadi, nah itu kalau sudah yang gayus-gayus itu kan udah kelas berat lagi. Ya. Saya mengatakan hanya kecil-kecil. Nah, bagaimana Allah mendengar doa kita tadi? Nah, kalau kembali. Jadi yang terjadi pada kita adalah krisis tauhid yang luar biasa. Krisis tauhid kita. Artinya, bagi asal bicara pemerintahan seolah-olah urusan-urusan pemerintahan nggak ada urusan dengan agama, kira-kira begitu. Sehingga yang terjadi pada kita sebenarnya, kita di Indonesia sudah sangat-sangat sekuler, tapi kita tidak sadar, dan malah kita tunjuk orang lain, kita katakan dia itu sekuler. Siapa yang sekuler? Dia kan si Bukhari itu kan sekolahnya di Australia, di Amerika, sekuler dia, kata teman-teman. Sekuler. Karena kenapa? Karena sekolah di negeri barat. Urusan apa dia khutbah tuh? Sekolahnya di Australia kok pulang-pulang khutbah di sini? Sekuler dia. Nah, ini diantaranya. Jadi mau pulang, mau ikut memperbaiki. Tidak harus pulang. Tidak harus pulang. Kalau pulang-pulang, jangan-jangan submerge lagi. Tenggelam di dalam rutinitas seperti itu. Dari jauh insya Allah banyak yang kita lakukan, bisa kita lakukan. You can do a lot of things. Ya, merubah pikiran. Tapi banyak hal yang sudah berubah. Ya, banyak hal yang sudah berubah di negeri kita. Ya kan? Suara rakyat sekarang
menjadi betul-betul suara, meskipun kadang-kadang unfortunately saya katakan karena demokrasi yang itu bebas. Nah, jadi seolah-olah asal apa saja dari rakyat sekarang sepertinya ditampung. Suruh turunkan presiden, ya ditampung juga. Tapi apakah yang menyuruh lebih baik daripada yang disuruh? Nah, itu menjadi persoalan. Jadi di situ saya kira bottleneck-nya. Nah, tapi kita tidak boleh stop. Kita tidak boleh stop. Saya melihat bahwa ya memang kenapa di sini seperti ini, sudah 200 berapa tahun negeri ini. Australia udah berapa tahun membangun? 200 berapa? 200-an ya? Nah, kita kan baru 65 tahun. Kita baru 65 tahun. Tingkat literasi kita masih sekian persen. 200 tahun sudah hancur. Ya. Nah, ketika Indonesia insya Allah rata-rata penduduk Indonesia rata-rata sudah tamat SMA, kapan itu terjadi, berapa puluh tahun ke depan, ketika itu pula kita akan lebih mudah menurut saya. Nah, sekarang ini terlalu susah. Ketika orang-orang, bila di suatu negara terjadi gap yang begitu besar antara yang memiliki dengan yang tidak memiliki, nah disitulah terjadi kezaliman-kezaliman yang luar biasa. Orang kuat menzalimi dan satu artinya manipulate ya, abuse orang-orang lain yang tidak berdaya. Bayangkan bagaimana kita sekarang membayar berapa gaji pembantu di Indonesia? Coba bayangkan. Berapa gaji pembantu? 400. Berarti kan berapa? Ya berapa dolar itu? Bagi 50 Dan itu pun nggak boleh makan sembarangan, ya nggak? Maki-maki lagi. Ya. Nggak boleh jalan, mungkin harus nunduk lagi. Nah, ya contoh ya. Nah, sekarang kenapa manusia itu, adik kita itu, si pembantu, kenapa dia mau seperti itu? Karena tidak ada ilmu. Bayangkan kalau dia graduate, misalnya, mau nggak dia jadi seperti itu? Nggak mau. Maka saya katakan, jadi insya Allah ketika rata-rata minimal pendidikan orang-orang kita, rata-rata semua tamat SMA, tidak ada lagi yang mau jadi pembantu seperti itu. Maka tidak ada lagi peluang untuk orang menzalimi. Bagi orang yang kuat tidak bisa menzalimi. Kenapa? Semua orang juga sudah punya kekuatan sendiri. Di antaranya. Ya. Kenapa? Apakah bapak-bapak, teman-teman kita, bapak dan ibu, setuju atau tidak setuju dengan kebebasan orang kita mengirim TKI misalnya? Setuju atau tidak setuju? Tapi itu yang terjadi. Pantaskah bangsa besar seperti kita, ya kan? Kenapa pemerintah mengizinkan, misalnya ini maaf saya katakan, seseorang perempuan yang sudah punya suami, punya anak-anak, meninggalkan istri, suami dan anaknya di kampung hanya untuk mencari uang di negeri orang bertahun-tahun? Apakah itu sah secara Islam? Why nobody is talking about this? Tahun-tahun datang bisa sama keluarga yang Ya, tapi ini kan bukan DKI. Ya benar Pak Fadil ya. Ada nggak ahli-ahli agama di Indonesia yang mengatakan protes kepada Presiden, Pak, jangan izinkan perempuan-perempuan kita menjadi pembantu di negara orang hanya karena devisa, sementara anak dan suaminya di kampung. Apa yang terjadi? Apa hukumnya? Yang laki-laki pergi masih? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang mensalah terjemahkan soal gender balance ini. Ya. Tanggung jawab perempuan kah atau tanggung jawab laki-laki sekarang untuk mencari rezeki sampai ke Arab Saudi? Terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan terhadap TKI-TKI kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan, mesti ada orang yang berani bergerak sekarang dalam segala kesemrautan. Tapi banyak hal yang sudah jauh lebih baik dalam pemerintahan kita, kebebasan kita sudah luar biasa. Dulu orang-orang nggak bisa bicara apa-apa misalnya terhadap pimpinan negara, ya kan? Mengatakan sesuatu subversif, kalau kita katakan sesuatu kepala negara subversif. Kalau sudah subversif dan ada cerita masuk. Sekarang sudah kebebasan, artinya
yang kita anggap benar bisa kita katakan. Jadi saya kira mungkin kita butuh waktu agak lama sedikit untuk bicara soal suasana negeri kita. Banyak hal sudah berubah, masih banyak hal dari segi prinsip Islam, masih banyak hal yang harus kita luruskan. Dan kita membutuhkan orang-orang yang lebih cerdas dan membutuhkan orang-orang yang tidak tamak. Rata-rata sekarang seolah-olah hukum Islam tidak berlaku di kita. Semua kami misalnya, para bupati, wali kota, orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan ini, jangan saya tidak mengatakan semua. It's common, it's very common bahwa modalin dulu, ya kan? Dengan bahasa kamu modalin dulu, baru dapat jabatan ini. Dan itu sudah menjadi biasa. Padahal kita tahu, semua kita tahu ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok, yang menerima sogok. Sekarang ngurus haji saja sogok. Jangan lagi urusan yang lain. Maaf. Ngurus haji, apa ngurus haji? Wah, ini daftar orang mau naik haji di Indonesia begitu banyak. Di Aceh sekarang daftar tunggu 35.000 orang, harus menunggu, padahal jatah 1 tahun hanya 3.900 orang. Kemarin pemerintah Aceh, gubernur rengek-rengek di Departemen Agama dapat jatah beberapa orang lagi. Sekarang Pak, hari ini pembicaraan kira-kira seminggu yang lalu sebelum saya kesini, dihitung-hitung nunggunya 9 tahun. Ini yang sudah ada ya. Kalau hitung, coba hitung lah, 35.000 kali 4.000 lah. Berapa? Hah? Sini. Ya, boleh balik sini. Insyaallah. Nah, jadi untuk mengurus bagaimana supaya bisa dapat tahun lebih ini, sogok lagi. Itu padahal urusan haji. Maaf, kita ini seperti membuka celana sendiri, tapi memang celana kita Sudah terbuka. ya kan? Bolong. Sudah bolong kita. Nah, jadi Bapak sekalian, oke. Ayo kita lakukan dakwah sampai kepada teman-teman, jangan lakukan itu. Loh, kalau enggak, kapan saya haji, Pak? Haji urusan Allah SWT, kita berusaha. Terserah kapanpun Allah mengizinkan Anda berangkat. Siapa yang bisa mengatakan begini, dan siapa yang mau turun seperti itu? Semua urusan dibisniskan. Semua urusan sampai urusan ibadah pun kita lakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan inilah perlu dakwah yang sangat besar menurut saya. Dan seperti memang perlu, apakah kita sebut reformasi lagi atau malah revolusi, ya kan? Jadi ini Mas, banyak hal Mas. Dan artinya apa? Dengan demikian juga media lapangan dakwah kita begitu besar. Dan tidak cukup hanya dengan satu orang yang berdakwah. Semua harus berdakwah, insya Allah. So kalau kita tonjolkan orang-orang satu-satu orang saja, dan orang itu pun ternyata suatu saat ya terkontaminasi juga, lalu down lagi asfala sabilin. Beberapa kiai-kiai kita dulu kita elu-elukan, lama-lama rupanya kotor juga, hilang namanya di peredaran, muncul yang lain lagi. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaat, dan saya tidak bermaksud untuk terlalu, karena ini di kalangan sendiri saya katakan apa adanya. Begitu. Jadi sekali lagi ya, memang betul-betul memerlukan kerja keras untuk memperbaiki sebuah negara. Tidak mudah ya, mengkritik sangat mudah, tapi ketika Anda menjadi pelaku, Anda berhadapan dengan, saya dulu tukang kritik juga Pak, di luar pemerintah, sebagai dosen saya aktif di NGO sering juga dengan cara kita sendiri, tapi ternyata sampai menjadi pelaku yang saya kritik dulu jatuh ke kita semua. Seperti begitu mudah kita katakan, wah, duit kan ada, apa sih susahnya bagi pemerintah untuk kok jalan ini belum beres-beres juga? Masa nggak ada listrik di kampung sampai sekarang? Apa kerja? Kan itu kita katakan. Nah, begitu ternyata kita ditempatkan di situ. Ini udah 4 tahun ini lebih, tinggal 11 bulan lagi. Rasanya masih banyak juga yang belum beres gitu. Kalau kita mau refleksi. Jadi berat tugas kita Mas. Tapi insya Allah saya yakin siapapun yang mengambil langkah-langkah untuk menuju kebenaran, Allah pasti meridai insya Allah. Terima kasih Pak. Maybe short answer Pak Ustaz Fadil, Karena saya udah panjang. Oh, bukan because of the point. Quick answer, inshallah. I think
one hadith from the Prophet ﷺ that we can take in regards to the da'wah of family is khayrukum li ahli wa ana khayru min ahli. Yeah? So the best of you are those who are the best to their families, and I am the best to my family. And at the end of the day, when we understand this deen, that Prophet ﷺ said that I came only to perfect right? To perfect. That's right. I was sent only to perfect good character. And if you look at all of the people who enter into this beautiful deen of Islam, it starts off by being affected by good character. And those of us who are here today in the masjid listening to these talks of refreshing our iman and a'mal, we then need to improve our akhlaq. When we go back home and we talk to our families, whatever situation it may be, that it is all about how we treat them. If we go back home and we start telling them off, you're going to go to hell. You know, you're bad, and forget it, and I don't want you. Or we go home and our akhlaq is all over the place. We don't know how to put our shoes properly. We don't know how to eat properly. We don't know how to look after things properly. We don't know how to clean. We never follow the rules because we think we'll have authority because I'm the good person around here. If we don't know how to look after us and treat ourselves and our family with respect, doesn't matter how good you are, doesn't matter how salih you are, you will not be able to affect it in any sort of way. And at the end of the day, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Prophet ﷺ, his own uncle, his own beloved uncle, whom he tried so hard till the time of his death, even at his deathbed, he tried so hard to bring him into Islam. Tried so hard. He said, just follow me, just on your last breath, just follow me. I'll say the rest for you. He tried so hard. But the hidayah is something which is only in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us this guidance, inshallah. And even right now, there is no guarantee of our own guidance. Our own guidance is not guaranteed, let alone someone else's guidance. And so this effort towards improving ourselves is something which is incumbent for every single one of us to take action from today, inshallah, so that we secure. And then when we make the da'wah, to the people, then the first one to get that hidayah is yourself. Allah will be the one who guides you towards that, inshallah. Segitu aja, inshallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Fadil, dan terima kasih bagi jamaah yang sudah bersabar sampai pukul 8, dan insyaAllah kita tutup pengajian kita pada hari ini, dan terima kasih bagi yang membawa makanan, dan terima kasih bagi yang mempersiapkan makanan di dapur. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.